Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Santia, saya dari kelas PAI 6A. Baik, jadi hari ini saya akan membuat video pembelajaran singkat mengenai materi tentang teori behavioristik dari Skinner. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai teori belajar Skinner ini, saya ingin teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa itu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini merupakan teori yang terjadi akibat adanya perubahan perilaku yang berasal dari stimulus dan respons, akibat adanya stimulus dan respon. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang guru yang mengajar peserta didik. Nah, si guru ini disebut dengan stimuli dan peserta didik ini disebut dengan respon ataupun responden. Nah, ketika seorang guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terjadilah interaksi, lalu itu disebut dengan stimulus dan respon. Nah, untuk teori belajar ataupun teori behavioristik ini, mereka lebih mengutamakan kepada stimulus dan respon tadi, yang dimana misalkan seorang guru ini memberikan materi pelajaran misalnya mengenai misal fikih sholat, dan mengajarkannya kepada siswa. Itu artinya seorang guru tersebut memberikan stimulus ataupun memberikan ilmu pengetahuan kepada si siswa, lalu si siswa ataupun peserta didik ini tadi berusaha untuk memahami, mendengarkan, dan menyimak apa yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh guru. Lalu seorang guru tersebut tadi menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari, dan peserta didik tadi paham dengan apa yang telah diajarkan oleh guru, maka itu disebut dengan respon. Jadi siswa ini merespon apa yang telah disampaikan oleh guru dan merespon stimulus ataupun rangsangan yang diberikan oleh guru. Maka inilah yang dinamakan dengan teori behavioristik, yaitu teori yang mengutamakan kepada stimulus dan respon, dan lalu terjadinya tingkah laku, maksudnya perubahan tingkah laku. Maksudnya dari misalkan si siswa tadi yang tidak paham mengenai materi fikih tentang sholat, lalu ia menjadi paham tentang materi fikih tentang sholat itu. Nah, itulah yang disebut dengan teori behavioristik, yang lebih mengutamakan kepada tingkah laku ataupun stimulus dan respon. Lalu selanjutnya adapun tokoh-tokoh yang berperan ataupun yang alirannya ini behavioristik, yang diantaranya itu adalah Thorndike, lalu ada Edwin, lalu ada Skinner, dan lain sebagainya. Itu merupakan tokoh-tokoh yang alirannya behavioristik. Namun pada hari ini saya akan membahas lebih detail mengenai teori behavioristik atau teori belajar dari Skinner. Nah, Skinner ini mempunyai nama kepanjangan yaitu B.F. Skinner atau Burroughs Frederick Skinner. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1990. Nah, teori Skinner ini dalam proses pembelajaran ia lebih mengutamakan kepada reward ataupun hadiah dan reinforcement, yaitu penguatan. Nah, yang dimana penguatan ini terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas itu, saya ingin teman-teman tahu teori yang digagas oleh Skinner dalam teori behavioristiknya ini. Dia menggagas teori tentang operant conditioning, yang dimana operant conditioning ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward tadi atau hadiah tadi dan reinforcement yang terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif tadi atas konsekuensi dari perilakunya. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Misalkan dalam kegiatan belajar mengajar dan proses pelaksanaan KBM, seorang guru ini ingin memotivasi siswanya agar lebih giat lagi belajar. Nah, ia memberikan reward ataupun hadiah kepada si peringkat pertama, peringkat 2, dan peringkat ketiga, dengan tujuan untuk menyenangkan mereka dan memotivasi mereka untuk lebih giat lagi belajar, dan memotivasi teman-teman sekelas mereka juga untuk bisa menjadi seperti mereka, menjadi giat belajar agar mendapat reward tersebut. Nah, dan juga di sini teori Skinner ini dia ada reinforcement. Nah, di mana reinforcement tadi yang seperti saya jelaskan di bagian pertama tadi, ada reinforcement positif dan reinforcement negatif. Itu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang dimana misalnya untuk penguatan positif ini seperti ini contohnya. Misal seorang guru ini ingin memotivasi siswanya untuk lebih giat lagi belajar. Nah, ia memuji kerja keras ataupun siswa yang belajar. Nah, ia memujinya, lalu timbullah rangsangan ataupun dalam diri siswa itu yang ingin untuk lebih giat lagi belajar. Lalu selanjutnya ada
penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini misalkan seorang guru memarahi siswanya agar lebih rajin lagi misalkan dalam mengerjakan tugas ataupun PR yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, itu yang disebut dengan penguatan negatif. Nah, itulah teori yang gagasan dari Skinner, operant conditioning, yang dimana metode pembelajaran ini menurutnya itu lebih penting kepada reward, hadiah, ataupun reinforcement, itu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya Skinner ini berbeda pendapat dari aliran-aliran tokoh behavioristik lainnya. Dia sependapat dengan bahwa teori behavioristik ini mengutamakan adanya perubahan tingkah laku akibat dari adanya stimulus dan respon. Tapi ia tidak menyetujui adanya hukuman, itu hukuman fisik. Nah, menurut dia hukuman ini lebih kepada penguatan negatif, misalkan seperti yang saya katakan tadi, misalkan seorang guru tadi yang memarahi siswanya ketika tidak mengerjakan PR dan mendorong siswanya agar lebih giat lagi untuk membuat PR dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Nah, seperti itu. Jadi Skinner ini tidak menyetujui adanya hukuman seperti hukuman fisik, misal lari keliling lapang bola dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Nah, itu untuk teori Skinner. Lalu bagaimana implikasi teori belajar Skinner ini dalam pendidikan ataupun dalam proses pelaksanaan pembelajaran? Nah, seperti ini. Ketika seorang guru melaksanakan proses pembelajaran, ia menggunakan teori behavioristik ini, tentunya dia tidak bisa menggunakan yang namanya hukuman tadi, yang dimana hukuman fisik. Dia hanya boleh melakukan penguatan, yaitu penguatan negatif untuk memberi ataupun untuk menyadarkan siswa tersebut apa yang telah ia lakukan maka akan menghasilkan konsekuensi, dan dia harus menanggung hal tersebut. Lalu juga dalam pembelajaran Skinner ini, siswa ini cenderung pasif, hanya menerima saja, hanya menerima stimulus ataupun hanya menerima pengetahuan dari seorang gurunya. Dan ketika si siswa tersebut merespon, maka dikatakan berhasil dalam proses belajar mengajar. Tapi ketika siswa tersebut tidak ada terjadinya perubahan tingkah laku, misalkan paham tidaknya, dia tidak paham, maka dikatakan ia gagal dalam belajar. Nah, itulah teori implikasi teori pembelajaran Skinner dalam proses belajar mengajar. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata dan ucapan dalam pembahasan ini tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.